Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Penny Sastrawati, NIM 06151182025011 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Implementasi Peningkatan Kemampuan Membaca Iqra pada Program Pemberdayaan Perempuan terhadap Ibu-ibu Rumah Tangga yang ada di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara. Dengan ini, tugas tersebut merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian 1 dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Dr. Aziza Husin MPD dan Ibu Yanti Karmila Nengsi SPD MPD. Dapat dilihat dari adanya latar belakang dari kegiatan penelitian ini, bahwasanya pemberdayaan perempuan merupakan suatu usaha sistematis untuk mencapai sebuah tujuan, mencapai sebuah kesetaraan dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kegiatan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan membaca Iqra ini merupakan salah satu usaha pendidikan yang sangat berperan penting. Dengan adanya kegiatan tersebut, masyarakat dapat lebih mengenal lagi istilahnya bagaimana caranya membaca Iqra, bagaimana caranya memperdalam ilmu agama dan lain sebagainya. Terkhusus masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dan pembelajaran khusus. Jika kita lihat dari adanya permasalahan penelitian, tujuan serta manfaat dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwasanya bagaimana partisipasi masyarakat terhadap kegiatan membaca Iqra tersebut. Lalu, apa saja permasalahan yang dihadapi pada proses berlangsungnya pembelajaran kegiatan membaca Iqra ini, dan tidak lupa juga apa manfaat serta tujuan yang seharusnya ada pada program kegiatan membaca Iqra dan untuk pembelajaran terkhusus tersebut. Lalu, jika dilihat dari adanya tinjauan pustaka dari adanya kegiatan ini, partisipasi masyarakatnya itu sendiri dapat kita lihat dengan adanya keikutsertaan mereka baik disengaja maupun tidak sengaja. Nah, partisipasi masyarakat ini ada karena adanya sebuah niat kesungguhan dalam mengikuti kegiatan tersebut. Nah, dari adanya partisipasi masyarakat, bahwasanya pembelajaran kegiatan membaca ini dilakukan oleh para ibu-ibu yang memiliki kebutuhan khusus. Artinya di sini mereka memiliki sebuah kelainan dalam artian pembelajaran yang seharusnya mereka dapat pada sebelumnya. Namun kelainan ini bukan berarti mereka yang berkelainan fisik, akan tetapi di sini mereka ingin melakukan sebuah pembelajaran membaca Iqra ini dengan adanya sebuah ketertinggalan yang mereka alami pada masa lalunya. Ya, mungkin karena adanya perekonomian yang kurang mendukung dulunya, dan juga adanya sebuah konflik-konflik yang kita tidak tahu apa sebabnya. Nah, dengan adanya kegiatan ini, mereka dapat mengikutsertakan diri mereka dalam meningkatkan kemampuan belajar mereka dalam memahami apa itu huruf hijaiyah yang sesungguhnya, bagaimana cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah hingga mencapai titik keterlancaran dalam membaca. Lalu bagaimana dengan permasalahan atau kendala dalam proses pembelajaran? Menurut Smith pada tahun 1982, ia mengemukakan ada 6 permasalahan pembelajaran pada orang dewasa. Yang pertama itu belajar berlangsung sepanjang hayat. Artinya di sini adanya proses pembelajaran itu tidak mengenal batas waktu, batas usia maupun batas-batas ketentuan yang tertentu. Nah, yang kedua itu belajar adalah proses yang bersifat pribadi atau alamiah. Jadi adanya sebuah kemauan dari individunya itu sendiri. Nah, yang ketiga belajar mencakup sebuah perubahan. Artinya di sini perubahan-perubahan yang ada pada saat proses pembelajaran itu dapat kita lihat dari adanya perkembangan individunya itu sendiri. Nah, yang keempat belajar mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh sebuahnya perubahan biologis dan juga fisik dalam kepribadian seseorang gitu. Nah, yang kelima berkaitan dengan pengalaman dan mengalami. Nah, di sini pengalaman itu sangat berperan penting bagi setiap individu ya. Di sini pengalaman yang bersifat positif itu sangat sekali dibutuhkan di dalam masyarakat. Nah, jadi yang keenam belajar mengandung intuitif. Nah, di sini intuitif yang dimaksud yaitu sebuah pengetahuan yang dapat muncul dari sebuah kegiatan belajar mandiri pada setiap individunya gitu.
dapat disimpulkan bahwasanya permasalahan di sini merupakan sebuah kegiatan belajar membaca Iqra yang apabila memiliki kesiapan, kesungguhan, dan juga pengalaman yang baik, itu dapat memicu adanya sebuah perubahan yang baik juga pada setiap individunya. Namun ada juga kendala-kendala yang lainnya, seperti halnya partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan ini masih sangat kurang. Artinya di sini tidak semua masyarakat dapat mengikuti pembelajaran tersebut. Ada juga masyarakat yang lainnya masih enggan untuk mengikuti pembelajaran tersebut dikarenakan masyarakatnya telah individualis, artinya di sini sudah menganut seperti daerah perkotaan. Nah, di sini mereka yang tidak mengikuti pembelajaran ini, mereka yang mungkin sibuk dengan sebuah adanya pekerjaan, mungkin bisnis dan lain sebagainya. Jadi mereka sangat kurang sekali untuk memanage waktu yang sebagaimana mestinya untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Namun pada masyarakat yang yang ingin memperdalam pengalaman, memperdalam wawasan tentang ilmu agama dan lain sebagainya sebagai sumber pembelajaran pemahaman dalam kehidupan sehari-hari, mereka mengikut sertakan diri untuk mengikuti kegiatan membaca Iqra tersebut. Nah, selanjutnya jika kita lihat dari manfaat dan tujuan dari adanya kegiatan membaca Iqra ini. Jadi manfaat tersebut memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, memberikan pembelajaran khusus kepada masyarakat yang membutuhkan pembelajaran, dan juga memberikan masukan atau wawasan yang lebih kepada masyarakat tentang adanya sebuah kegiatan membaca Iqra tersebut. Dan juga kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran untuk dapat kita terapkan bersama-sama ke dalam masyarakat gitu. Nah, tujuan dari adanya kegiatan ini dapat mensejahterakan masyarakat yang memerlukan pemahaman khusus tentang bagaimana cara melafalkan huruf hijaiyah dengan baik melalui metode membaca Iqra yang telah dilakukan pada saat ini. Nah, dan juga tujuan dari adanya kegiatan ini untuk menambah atau memupuk tali silaturahmi, adanya solidaritas antara individu satu dan individu yang lain. Jadi di sini penting sekali ya ada kegiatan bukan hanya untuk individunya itu sendiri, namun juga penting untuk masyarakatnya. Jadi pada kegiatan tersebut berkaitan dengan pembelajaran, tidak hanya sebatas pembelajaran, namun juga ada kegiatan-kegiatan lain yang mungkin dapat memupuk nilai toleransi, nilai solidaritas dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi di sini penting sekali dengan adanya kegiatan ini masyarakat dapat lebih ngerti akan adanya sebuah perubahan tidak hanya datang dari adanya sebuah pekerjaan juga maupun dari sisi lain, namun di sini dari sisi pendidikan juga penting gitu. Nah, adanya pendidikan juga dapat merubah sebuah mindset pemikiran masyarakat ke depannya gitu. Jadi tidak mengenal batas usia, batas waktu, dan juga batas sisi kesibukan. Kegiatan ini sangat penting untuk dilakukan pada orang-orang atau pada masyarakat yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana dengan metode penelitiannya? Nah, di sini kita lihat dari kegiatan yang telah saya lakukan bahwasanya terkait dengan lokasi dan juga waktu penelitian ini lokasi tersebut berada di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Indralaya Utara. Penelitian ini dilakukan 1 hari kurang lebih ya. Jadi bertepatan pada tanggal 9 November 2021 dan jenis penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Mengapa saya menggunakan metode penelitian kualitatif? Karena di mana penelitian ini dapat dilakukan secara deskriptif gitu dan juga cenderung menggunakan analisis. Jadi penganalisisan dalam metode penelitian ini sangat harus sistematis gitu, sehingga nantinya pemecahan permasalahan yang seharusnya kita pecahkan bersama-sama itu dapat terangkat dari adanya kegiatan penelitian yang telah saya lakukan gitu. Nah, jika dilihat dari fokus penelitiannya, bahwasanya tempat atau daerah yang telah ditentukan tersebut terjangkau gitu. Karena dengan terjangkaunya tempat tersebut, saya lebih mudah untuk melakukan penganalisisan. Selain saya tahu bahwasanya di tempat
tersebut itu memiliki sebuah kegiatan yang harus saya teliti, bagaimana perkembangannya, apa manfaatnya bagi masyarakat dan lain sebagainya. Juga saya ingin mengetahui apakah memang betul-betul kegiatan ini resmi dilakukan atau hanya sebatas kegiatan kecil-kecilan. Jadi di sini saya ingin melihat bagaimana kemajuan dari adanya kegiatan ini, manfaatnya bagi masyarakat dan juga perkembangannya untuk ke depan bagi masyarakat itu seperti apa gitu. Nah, lalu selanjutnya kita lihat dari teknik pengumpulan data. Nah, jadi pengumpulan data ini saya melakukan beberapa teknik. Yang pertama, saya observasi terlebih dahulu ke tempat lokasi. Saya lihat bagaimana sumber daya alam dan juga sumber daya manusianya terkait dengan sarana prasarana dan juga sistem pelaksanaan pembelajarannya. Lalu saya lebih memperjelas lagi dengan cara berwawancara terhadap salah satu anggota yang mungkin mereka itu yang membutuhkan pembelajaran tersebut. Nah, gitu. Jadi di sini selain itu juga ada sistem dokumentasi ya. Sistem dokumentasi ini tidak lupa saya ambil karena itu sebagai bukti adanya sebuah penelitian gitu, dan juga sebagai sebuah kenang-kenangan bagi diri saya sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya ada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini merupakan sebuah informasi yang dapat disampaikan oleh kegiatan penelitian yang telah saya lakukan ini dengan adanya sebuah penganalisisan data, hingga nantinya setelah saya menyusun dari awal hingga akhir dari adanya data-data yang telah saya lakukan, analisis-analisis yang telah saya simpulkan, nanti hasil akhirnya akan ada namanya kesimpulan atau revisi dari adanya sebuah mungkin adanya sebuah kesalahan atau kurang tersusunnya penelitian yang telah saya lakukan gitu. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan saya dari adanya hasil proposal penelitian yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah.